Biasanya itu pendalaman kesehatan itu kalau kalian udah jadi pegawai itu tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi hal-hal yang apa ya? Yang ketika tes kesehatan itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi sama gue ya. Jadi ceritanya gini, singkat. Gue sekarang udah punya namanya grup Telegram, namanya tanya jawab seputar KAI. Lo bisa cari di deskripsi video terakhir gue. Di situ ada kayak tautan yang sudah gue tautin, nah itu. Ke grup Telegram itu. Untuk sekarang isinya ada 102 anggota. Tujuan dari terbentuknya suatu grup ini, tujuan terbentuknya grup ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempererat tali silaturahmi salah satunya. Karena salah satu pintu rezeki itu mengalir dari situ. Tujuan utamanya ya untuk tanya jawab lebih intens lagi, kita lebih dekat lagi dengan teman-teman. Dan kalau bisa biasakan membaca ya, karena kadang pertanyaan yang kalian lemparkan tuh udah disampaikan di atas gitu. Di sini tujuannya untuk solve a problem ya, to solve a problem, hal-hal yang kamu alami, kendala-kendala yang kamu alami dalam proses pendaftaran atau hal-hal yang ingin ditanyakan, akan gue jawab sesuai dengan tupoksi saya, sebisa saya, sesuai dengan informasi yang saya dapat. Gue share ke teman-teman biar apa ya, tidak lain dan tidak bukan, kembali lagi supaya kalian lebih mudah, lebih memahami, dan semoga langsung keterima ketika ada pendaftaran atau loker KAI yang notabene harus di web resmi ya. Jangan sampai Anda terpedaya oleh link-link atau grup-grup Facebook atau bahkan link-link yang di-share di WA grup, apalagi grup keluarga ya. Apalagi Anda percaya dengan sesosok seonggok daging yang mengatasnamakan PT KAI yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan dengan membayar sejumlah uang ya. Jangan sampai Anda terpedaya. Oke, langsung aja. Kemarin tuh ada yang namanya pendalaman kesehatan ya. Pendalaman kesehatan itu dilaksanakan setelah kesehatan akhir. Kesehatan akhir ya tentunya. Baru dengar sih gue ada pendalaman kesehatan itu pada proses seleksi ya. Dulu nih gue gatel. Ya, biasanya itu pendalaman kesehatan itu kalau kalian udah jadi pegawai itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi hal-hal yang apa ya, yang ketika tes kesehatan itu, kalau untuk kau ya, kan tiap tahunnya ada tes kesehatan, ada indikasi tentang sesuatu atau tertentu lah, gue gak bisa nyebutin merek ya, sesuatu, terus jadilah terjadi pendalaman. Itu sebenarnya apa sih gitu loh. Tapi sisi baiknya menurut gue nih, adanya pendalaman ini berarti kalian masih dipertimbangkan ya untuk bisa masuk. Ini kalau jadi silos ya, masih bisa dipertimbangkan, karena notabene seharusnya ketika kesehatan kalian sudah tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, nah langsung di-cut dong. Namun ini ada pendalaman, berarti kembali lagi kalian masih dipertimbangkan ya. Selamat buat teman-teman yang masuk dalam kategori pendalaman. Karena sisi baiknya itu buat teman-teman yang nggak dipanggil untuk pendalaman, mungkin nanti ketika pengumuman akhir nama kalian akan muncul, karena kesehatanmu benar-benar kesehatan yang prima, tidak perlu ada pendalaman atau penelitian lebih dalam lagi. Kalau ada yang nanya, Kak, tahun ini katanya banyak yang pensiun, jadi KAI butuh banyak pegawai. Hal-hal kayak gini sebenarnya bersifat normatif ya, bersifat subjektif juga, nggak fakultatif, nggak faktatif. Fakta ya, nggak bersifat fakta ya. Karena apa? Karena notabene ketika suatu perusahaan
membutuhkan benar-benar banyak pegawai, pasti akan terus-terusan bikin rekrutmen. Sedangkan untuk KAI sendiri tuh namanya program pensiun dan semuanya tuh udah tercatat, udah terprogram ya, nggak cuma KAI doang seharusnya. Perusahaan-perusahaan lain pun pasti kayak gitu. Jadi kecil kemungkinan untuk benar-benar dalam kondisi kurang pegawai gitu. Dalam tanda kutip ya. Ya, kalau PHK besar kan lain cerita, itu kan kejadian. Ini kan pensiun. Jadi apakah benar alasan itu benar? Ya, alasan itu benar. Apakah benar informasi itu? gue tidak bisa mengomongkan, membicarakan atau membenarkan atau bahkan menyalahkan juga ya. Tapi apabila itu bisa jadi motivasi kalian untuk tetap berjuang, terus mencari informasi, menggali informasi, jangan sampai tertipu oleh beberapa oknum. Gue sih sah-sah aja, fine-fine aja ya. Kembali lagi ya guys ya, jangan sampai wajib kudu halus mesti kalian itu terperdaya, jangan sampai terperdaya oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan PT KAI yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan dengan membayar sejumlah uang. Karena dalam pendaftaran KAI itu semuanya gratis ya. ingat itu guys. Tapi kalau mindset kalian tetap wah pasti bayar, gue nggak menyalahin kalian, itu mindset kalian ya. Gue nggak mau menyalahkan apa yang ya udah, itu mindset kalian coy, terserah kalian. Bahasa katanya tuh serah kowe lah karepmu, percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Buat teman-teman yang percaya tolong jangan sampai terperdaya. Singkat cerita, di akhir cerita, buat teman-teman yang untuk menghadapi pendalaman, tetap jadi yang terbaik ya, versi terbaik versi kamu lah. Terbaik versi kamu yang kayak gimana kak? Ya tetap lu yang paling tahu cuy, versi terbaik kamu yang kayak gimana sih. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang dapat membuatmu gugur, nanti kamu nyesel ya. Terus berjuang, semoga awal tahun ini ada kabar gembira buat kalian. Hal-hal yang kamu semogakan semoga segera dikabulkan, yang selama ini diperjuangkan. Mungkin ada cita-cita ingin membahagiakan orang tua dari hasil kerja ini, fine, bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, cayo.